Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dela Kalalu dengan NIM 151423044 dari kelas 4B PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran kelas rangkap atau yang biasa disingkat dengan PKR. Nah, ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu yang pertama model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, yang kedua kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap, dan yang ketiga itu lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, materi yang pertama yaitu model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Model PKR ini adalah model pembelajaran yang ideal menurut para guru yang telah melakukan sistem PKR, yaitu dengan menggabungkan 2 kelas dalam satu pembelajaran karena dapat mendeskripsikan sistem pembelajaran yang efektif, yaitu pengalaman belajar yang dimana siswa berperan secara langsung dan aktif dalam lingkungan belajarnya, serta hubungan antar interaksi antar guru dan siswa tercipta secara langsung. Adapun alasan lain guru menerapkan PKR ini adalah untuk mempersingkat waktu, yaitu dengan menggabungkan 2 kelas dengan tingkatan yang berbeda sekaligus. Nah, langsung saja ada beberapa model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap dengan menggunakan yang pertama itu 221, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas yang digabungkan dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas diberi masing-masing mata pelajaran yang berbeda. Misal, menggabungkan kelas 1 dan kelas 2, maka dalam satu ruangan ada murid kelas 1 dan kelas 2, dan masing-masing kelas dibagi 2 kelompok untuk menerima pelajaran sesuai tingkatan kelas. Dan yang kedua yaitu model 222, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas dan masing-masing kelas diberi pelajaran sesuai tingkatan dan berada di 2 ruangan, sehingga guru yang merangkap harus berpindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Yang ketiga itu menggunakan model 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa model ini seperti model PKR 222, hanya saja jumlah kelasnya dan ruangannya ada 3. Dan yang terakhir itu menggunakan model 331, 3 kelas, 3 mata pelajaran, 1 ruang kelas, dan lain-lain sesuai yang dihadapi guru di lapangan. Dapat dijabarkan bahwa dalam model PKR ini ada 3 kelas yang dijadikan satu dalam ruangan, namun masing-masing kelas menerima mata pelajaran sesuai dengan tingkatan kelasnya. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai kajian pengorganisasian pembelajaran. Kajian pengorganisasian pembelajaran merupakan proses analisis dan evaluasi terhadap struktur, proses, dan elemen-elemen yang terlibat dalam suatu program pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, metode, dan strategi yang tepat. Nah, ada beberapa aspek penting yang dikaji dalam pengorganisasian, meliputi yang pertama tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, terukur, relevan, dan berjangka waktu. Yang kedua, materi pembelajaran. Memilih materi pembelajaran yang relevan, terkini, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga itu metode pembelajaran. Memilih metode pembelajaran yang efektif dan menarik bagi peserta didik, seperti diskusi, presentasi, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang berikutnya itu ada media pembelajaran. Memilih media pembelajaran yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran seperti buku teks, video, audio, dan internet. Yang berikutnya itu ada evaluasi pembelajaran. Mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang berikutnya itu ada pengaturan waktu dan tempat, menentukan jadwal dan lokasi pembelajaran yang efektif dan yang efisien. Dan yang terakhir itu manajemen kelas, mengatur kelas dengan baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun manfaat kajian pengorganisasian pembelajaran, yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang kedua itu meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik. Yang ketiga meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Yang keempat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan profesionalitas guru. Materi yang terakhir yang akan saya bahas itu mengenai lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, lingkungan sebagai sumber belajar merupakan pendekatan penting dalam pendidikan yang memanfaatkan elemen-elemen di sekitar siswa, baik biotik atau hidup maupun abiotik atau yang tidak hidup, untuk meningkatkan proses pembelajaran. Konsep ini menekankan interaksi timbal balik antar manusia dan lingkungan.
yang dapat memberikan pengalaman langsung dan konkret kepada siswa. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat diartikan sebagai kesatuan ruangan yang mencakup semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengamatan langsung terhadap fenomena alam, bentuk dan gerakan di sekitar mereka. Adapun pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran. Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar. Siswa yang belajar dengan memanfaatkan lingkungan cenderung lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Pembelajaran di luar kelas dapat mengurangi kebosanan dan meningkatkan antusiasme siswa. Yang ketiga, pengalaman nyata. Siswa mendapatkan pengalaman langsung yang membantu memperkuat pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Dan yang keempat, perkembangan kognitif dan emosional. Lingkungan sebagai sumber belajar mendukung perkembangan kognitif, emosional, fisik, serta keterampilan sosial siswa. Yang berikutnya yaitu implementasi dalam pendidikan. Untuk mengimplementasi konsep ini, guru perlu menyesuaikan materi, menelaah materi pelajaran agar sesuai dengan kurikulum dan relevan dengan lingkungan sekitar. Mengaitkan dengan materi pembelajaran, memanfaatkan elemen-elemen lingkungan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam pembelajaran seperti sains, matematika, atau sosial. Kolaborasi dengan komunikasi, mengundang anggota komunitas lokal untuk memberikan wawasan tentang pelestarian lingkungan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.